Bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Bolano. NIM saya 203030202046, Fakultas FKIP, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan cabang ilmu sastra. Ilmu sastra merupakan ilmu yang menyelidiki karya sastra beserta gejala yang menyertainya secara ilmiah. Sebagai kegiatan ilmiah, ilmu sastra tentu memiliki seperangkat prinsip dasar yang mendasarinya sebagai suatu disiplin keilmuan. Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dijelaskan melalui definisi, objek, kajian, cabang-cabang keilmuannya, ruang lingkup, sejarah, dan pendekatan yang digunakannya. Sedangkan metodenya adalah alat yang berfungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Pertanyaan fundamental tersebut merupakan pertanyaan filosofis keilmuan yang meliputi yang pertama landasan ontologi, dan yang kedua landasan epistemologi, dan yang ketiga landasan aksiologi. Yang pertama, landasan ontologi adalah landasan yang mempertanyakan objek kajian ilmu sastra, apakah hakikat dari objek tersebut dan bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan subjek yang mengkajinya. Dan yang kedua, landasan epistemologi berusaha menjawab bagaimana memperoleh pengetahuan yang berupa ilmu sastra, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar tentang sastra, apakah kebenaran sastra itu, dan cara dan sarana apa yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu sastra itu. Yang ketiga, landasan aksiologis mempertanyakan tentang kegunaan atau nilai moral. Sedangkan ilmu sastra atau bisa disebut ini istilah studi sastra adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang karya sastra. Berikut beberapa pengertian yang pernah ada dalam wacana pengetahuan sastra di Indonesia. Yang pertama, dalam pengantar Ibnu Sastra, teori sastra karya Badrun, dikemukakan bahwa ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki sastra secara ilmiah. Ilmu sastra menyelidiki karya sastra secara ilmiah. Dalam kamus istilah sastra Indonesia, EDI, dikemukakan bahwa ilmu sastra adalah segala bentuk dan cara pendekatan terhadap karya sastra dan gejala sastra. Dan yang keempat, dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia, Hasanuddin mengungkapkan bahwa ilmu sastra dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah general literature, meliputi semua pendekatan ilmiah terhadap gejala sastra. Dan yang ketiga, dalam Kamus Sastra Ernest T. mengungkapkan bahwa ilmu sastra adalah bidang keilmuan yang objek utamanya karya sastra itu sendiri. Dan yang kelima, dalam 9 jawaban sastra Indonesia, Mahayana mengungkapkan bahwa ilmu sastra itu yang menyelidikinya adalah kesusastraan dengan berbagai masalahnya secara ilmiah. Ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang karya sastra. Dan yang keenam, dalam Pemandu di Dunia Sastra, Hartoko dan Rahmanto menuliskan pengertian sastra sebagai berikut. Ilmu sastra dalam bahasa Inggris, general literature, meliputi semua pendekatan ilmiah terhadap gejala sastra. Objek ilmu sastra adalah unsur kesatuan yang menyebabkan sebuah ungkapan bahasa termasuk sastra. Di samping unsur bahasa, struktur gaya, fungsi politik, faktor-faktor historiko, pragmatik, dan psikososial juga memainkan peranannya. Misalnya unsur kean dalam komunikasi bahasa, perkembangan antara pengertian sastra, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, dalam pengantar ilmu sastra, Luxemburg dan kawan-kawan mengurai tentang ilmu sastra, yaitu ilmu yang meneliti sifat-sifat yang terdapat di dalam teks-teks sastra, lagi bagaimana teks-teks tersebut berfungsi dalam masyarakat. Dan yang ke-8, ilmu sastra adalah pengetahuan yang menyelidiki secara sistematis dan logis mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan karya sastra. Dari berbagai pengertian di atas, ilmu sastra disimpulkan ke dalam rumusan berikut. Ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki sastra secara ilmiah. Dan yang kedua, ilmu sastra adalah ilmu yang memiliki karya sastra secara ilmiah juga. Dan yang ketiga, ilmu sastra adalah segala bentuk dan cara pendekatan ilmiah terhadap karya sastra dan gejala sastra. Dan yang keempat, ilmu sastra adalah sebuah telaan sistematis mengenai sastra. Keempat rumusan dapat diungkapkan dalam suatu definisi bahwa ilmu sastra adalah ilmu yang memiliki karya sastra beserta gejala-gejala yang menyertainya secara ilmiah dan sistematis, yang pada prinsipnya tidak menghiraukan batas-batas antar bangsa dan antar kebudayaan. Lebih lanjut, Kosasasi mengungkapkan pengertian beberapa cabang ilmu sastra sebagai berikut. Yang pertama, teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari prinsip-prinsip dasar sastra seperti sifat, struktur, dan jenis karya sastra. Dan yang kedua, sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang memiliki sastra sejak ada hingga perkembangannya yang berakhir.
Dan yang ketiga, kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari karya sastra dengan memberikan pertimbangan dan penilaian atas baik buruknya, kekuatan dan kelemahan karya sastra itu sendiri. Pembagian cabang ilmu sastra di atas didasarkan atas model analisis yang bersifat monodisipliner. Sifat volume ke-12 nomor 1 Februari 2012. Halaman 53. Penelitian seolah yang telah memiliki batas-batas yang jelas baik objek maupun metodologi yang digunakan untuk memahaminya. Model disiplin mengarahkan seorang peneliti tidak keluar dari batas-batas yang telah ditentukan. Pada umumnya, penelitian terbatas sebagai semata-mata bersifat intrinsik, yaitu berasal dari dalam, otonom, dalam kehidupan sehari-hari. Disebut sebagai tapal pemandangan kuda. Untuk menentukan batas-batas tersebut dilakukan dengan menentukan ciri, paradigma masing-masing ilmu yang disebut sebagai rumpun ilmu. Sedangkan berdasarkan model analisis interdisipliner, ilmu sastra dibagi cabang-cabangnya menjadi sosiologi sastra, psikologi sastra, filsafat sastra, dan antropologi sastra. Sifat interdisipliner tersebut menurut Ratna Pustaka volume 12 nomor 1 Februari 2012 halaman 53 memerlukan keterlibatan sejumlah disiplin ilmu lain baik teori, metode, teknik maupun perlengkapan lain termasuk objeknya. Cabang sastra interdisipliner itu mengkaji karya sastra di dalamnya, dikandungnya unsur-unsur yang menjadi garapan disiplin ilmu lain. Sosiologi sastra, psikologi sastra, dan antropologi sastra jelas mengaji karya sastra yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sosiologi, psikologi, dan antropologi. Ilmu sastra dibagi atas 3 bagian. Yang pertama monodisipliner, interdisipliner, dan berdasarkan wilayahnya. Kalau monodisipliner terbagi juga atas 4 bagian. Yang pertama teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, dan filologi. Dan yang interdisipliner terdiri atas sosiologi sastra, psikologi sastra, antropologi sastra, dan filsafat sastra. Sedangkan berdasarkan wilayahnya sastra umum, sastra khusus, dan sastra bandingan. Objek ilmu sastra adalah kehidupan manusia yang sudah diabstraksikan dalam karya sastra Budi Dharma 1990 sampai 338. Dengan demikian, objek utama ilmu sastra adalah karya sastra. Sebagai objek ilmu sastra, hakikat karya sastra mesti dipahami sebelum memahami bagaimana ilmu sastra mengajinya. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan di awal bab ini, mendefinisikan sastra ternyata memunculkan persoalan yang tak kalah rumit dibandingkan dengan mendefinisikan apa itu ilmu sastra. Persoalan kedua yang muncul ketika membicarakan ilmu sastra adalah tentang apakah sastra itu? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab sesederhana menjawab tentang apakah ilmu sastra itu. Di samping banyaknya para ahli berusaha mendefinisikan sastra sesuai sudut pandang dan kebutuhan masing-masing, kerumitan yang terjadi juga lantaran keanekaragaman genre sastra yang tidak mungkin diwadahi dalam satu pengertian. Cahmana mengatakan bahwa kerumitan itu disebabkan oleh kehadiran istilah sastra sebagai entitas yang memungkinkan untuk ditafsirkan dalam beragam makna dari sudut pandang yang beraneka ragam pula. Demikian juga dikemukakan oleh Hudayah bahwa upaya mengungkap konsep tentang sastra pada umumnya dipandang tidak mudah. Hal ini disadari oleh juga para kritikus dan teoritis sastra. Pertanyaan yang berhubungan dengan penjelasan tentang konsep sastra selalu muncul, tetapi selalu pula berakhir dengan kesimpulan yang menunjukkan kegagalannya. Theo mengungkapkan sudah tentu cukup bahwa usaha yang dilakukan sepanjang masa ini sudah cukup untuk memberikan batasan yang tegas atas pertanyaan apakah sastra itu dari berbagai pihak dan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi batasan manapun yang pernah diberikan oleh ilmuwan ternyata diserang, ditentang, disangsikan, atau terbukti tak kesampaian karena hanya mampu menekankan satu atau beberapa aspek, atau ternyata hanya berlaku untuk sastra itu tertentu. Ada kalanya batasan yang diberikan ternyata terlalu luas dan longgar sehingga melingkupi banyak hal yang jelas bukan sastra. Terhadap kesulitan dan kerumitan dalam memberikan definisi sastra di atas, cara yang dapat ditempuh adalah menjelaskan sifat-sifat karya sastra. Dengan cara seperti itu diharapkan dapat menjelaskan hakikat karya sastra sebagai objek kajian ilmu sastra. Bagaimanapun, sebuah ilmu yang mengkaji objeknya secara ilmiah harus memiliki landasan ontologis,
Suwardi mengungkapkan ontologi sastra akan mempelajari hakikat dan esensi karya sastra. Meskipun cara seperti ini tidak serta-merta menghilangkan eksklusivitas sastra, tetapi setidaknya memberikan jembatan antar keberadaannya selama ini yang pernah dilakukan ilmuwan untuk menjawab pertanyaan, apakah sastra itu? Dalam karya sastra dikenal istilah imajinasi, fiksi, dan ekspresi. Ketiga istilah tersebut menyarankan proses kesadaran manusia. Dengan memahami ketiga istilah tersebut dapat menjadi jembatan memahami hakikat karya sastra sebagai objek sebuah kajian. Istilah imajinasi ini mengandung sebuah hayalan atau renungan, penghayatan, pemikiran, dan perasaan. Di dalam imajinasi itulah sastrawan mengembara ke ruang kesadaran. Ia mengarungi samudra yang luas tak bertepi dalam jiwanya. Dalam pengembaraan itu ia akan dijumpai kenangan, ingatan, pengalaman, kilatan, gambar-gambar yang pernah masuk ke dalam alam bawah sadarnya sendiri. Itulah mengapa imajinasi disebut juga dengan pembayangan. Bahasalah akan membawadai hasil imajinasi tersebut ke dalam kata-kata, frase, kalimat, paragraf, dan wacana yang kemudian disebut sastra. Sedangkan istilah fiksi mengandung pengertian rekaan, hayalan, sesuatu yang tidak ada akan terjadi sungguh-sungguh sehingga tak perlu dicari keberadaannya. Realitas, ia berisi peristiwa, tokoh, dan tempat yang kemudian ditampung dalam bahasa naratif dan disebut dengan sastra wacana naratif. Itulah mengapa istilah fiksi bertolak belakang dengan realitas atau faktual. Antara imajinasi dan fiksi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam suatu rangkaian proses kesadaran manusia. Pengalaman pengembaraan imajinasi seorang akan memunculkan fiksi yang terwadahi dengan bahasa dan disebut karya sastra. Beberapa ahli sastra menyebutnya dengan cerita, rekaan, atau prosa fiksi. Sedangkan istilah ekspresi itu mengandung pengertian cara mengungkapkan apa yang diimajinasikan seseorang dengan sarana bahasa. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Setiap kreator memiliki gayanya masing-masing, bersifat individual. Karena bahasa menjadi medianya, maka ekspresi seseorang akan tampak pada penggunaan kata frasenya, kalimat yang tidak ucapkan, paragraf, atau wacana. Bahasa fiksi dengan demikian merupakan hasil dari pengolahan secara kreatif, imajinatif, dan fiktif dari pilihan kata hingga wacana yang lengkap. Akan memunculkan cara dan gaya bagaimana seseorang atau mengekspresikan apa yang diimajinasikan dan difiksikan. Tak heran jika seseorang memiliki teknik, kebiasaan, dan pengetahuan untuk itu. Ketiga proses kesadaran di atas muncul lantaran terdapat dorongan baik dari dalam maupun luar diri sastrawan untuk mengungkapkan sesuatu hal dalam karya sastra yang akan diciptakannya. Semi mengungkapkan karya sastra lahir oleh dorongan manusia untuk mengungkapkan diri tentang masalah manusia, kemanusiaan, dan semesta. Masalah yang mendorong lahirnya karya sastra tersebut bersifat imajinatif, fiktif, dan ekspresif. Dan adanya sifat imajinatif, fiktif, dan ekspresif itulah karya sastra pada akhirnya merupakan suatu kualitas yang unik, khas, kreatif, dan estetis. Apa yang tidak mungkin, realitas menjadi mungkin dalam karya sastra. Pertunjukan Occult Tom Cabin karya Stubb pada akhirnya menjadi terapi bagi penonton yang semuanya kulit putih Amerika bahwa perlakuan kulit putih terhadap kulit hitam merupakan perbuatan yang tak adil dan tidak sesuai dengan hakikat moral dan kemanusiaan. Jika kemudian para penonton merasakan simpati atas apa yang diceritakan dalam pertunjukan tersebut, sesungguhnya terdapat kesadaran moral yang selama ini tidak pernah terjadi dalam realitas. Ketika rakyat Uni Soviet dibungkam kebebasan mengeluarkan pendapatnya, maka novel Boris Pasternak berjudul Dr. Zhivago menjadi medianya. Betapapun pada akhirnya Boris Pasternak harus menerima hukuman mati, sesungguhnya ia telah mengungkapkan sebuah kemungkinan kebenaran yang diyakininya yang dalam realitasnya sangat tabu di negeri itu. Begitu juga ketika tubuh dan organisme manusia tabu dan vulgar secara etika untuk diungkapkan dalam realitas para sastrawan. Wanita seperti Ayu Utami, Jenar Mahesa Ayu, dan banyak pengarang wanita lainnya justru mengungkapkannya dalam karya sastra. Begitu juga Abidal El-Khalik dalam novelnya berjudul Perempuan Berkalung Surban mengungkapkan hal yang tak terungkapkan dalam realitas itu menjadi sebuah alternasi secara padang tentang permasalahan manusia dan kehidupannya. Itu menjadi sebuah perenungan, penghayatan, pemikiran, dan pembayangan oleh orang-orang dan kreativitas pengarang dalam memandang objek yang diungkapkan dalam karya sastranya. Dan itu pula pada akhirnya akan ditangkap pembacanya untuk memperkaya wawasannya.
Hal yang sama juga terjadi dalam novel Ralph Rush karya Budi Dharma. Tokoh Ralph Rush digambarkan seperti terbuat dari besi, tidak bisa mati, kebal peluru, dan seperti setan. Penggambaran tokoh Ralph Rush yang demikian masuk akal dalam logika karya sastra dalam kenyataan sehari-hari. Oleh karena itu, logika dalam karya sastra dinilai dalam kaitannya dengan hakikat karya sebagai wacana imajinatif, fiktif, dan ekspresif yang bermuara pada bahasa medianya. Sastra itu demokratis kalau ada teks bacaan yang begitu terbuka sehingga bermacam-macam kepentingannya dan tujuan orang memahaminya, itu adalah sastra. Dari tukang beca hingga pejabat, dari pelajar SD hingga seorang profesor, dari pengangguran hingga pengusaha yang super sibuk, sastra dapat dibaca dan dipahami. Dari orang yang tak bisa tidur hingga larut sampai seorang yang maniak membaca, karya sastra dapat dibacanya. Dari seorang yang mencari hiburan sampai akademisi yang ingin menambah ilmu, ia menyodorkan dirinya untuk dipahami. Memang karya sastra menyiapkan berpuluh wajah untuk ia tampakkan sesuai dengan siapa dan bagaimana memahaminya. Tak memandang anak itu anak-anak atau orang tua, laki-laki atau perempuan, di perempatan jalan atau di seberang tempat, sastra tidak menolak untuk dibaca dan dipahami, atau dapat dikatakan tidak ada objek yang begitu fleksibel sehingga merambah ke mana-mana, melampaui batas-batas ruang dan waktu, kecuali sastra. Itulah makna demokratis yang melekat dalam sastra. Sebagai bahan bacaan, karya sastra itu bersifat terbuka. Ia mau menerima siapapun dan dengan pola pikir apapun sebagai landasan berpikir untuk memahami dirinya. Di samping berdasarkan ilmu sastra sebagai landasan teoritis, studi sastra secara ilmiah. Karena sifat terbuka inilah ilmuwan tentang sastra menjadi multidisipliner. Ketika teori sosial menjadi landasan berpikir untuk memahami sastra, maka muncullah sosiologi sastra. Begitu juga psikologi memberikan proporsi-proporsinya untuk menjelaskan aspek kejiwaan dalam karya sastra itu. Maka muncullah psikologi sastra, ilmu politik, komunikasi, ekonomi, hingga gerak-gerakan pemikiran yang ada di masyarakat turut pula memberikan landasan berpikir untuk menjelaskan aspek-aspek sastra dari kacamata mereka. Belum lagi studi budaya, antropologi, linguistik, filsafat, jurnalistik, sampai teori tafsir agama, kitab menjadi pisau untuk memahami sastra. Jika kemudian proses membaca sastra ramai menurut ruang publik masyarakat, apa sebenarnya hakikat karya sastra sehingga ia bersifat terbuka dan fleksibel itu? Sastra merupakan dunia yang unik. Sastra merupakan dunia fiktif yang memiliki 1000 wajah. Banyaknya wajah yang dimunculkan sastra, sebanyak kesadaran manusia yang membacanya. Banyaknya rupa yang diperlihatkan sastra, sebanyak aspek-aspek kehidupan realitas. Kehidupan di mana sastra itu diciptakan. Imajinasi dan realitas adalah dua sisi mata uang yang bernama sastra. Dua wajah bolak-balik muncul dalam proses pembacaannya. Ketika dipandang sebagai imajinatif, sastra memunculkan realitas masyarakat. Ketika ditangkap sebagai realitas, ia menjelma sebagai karya imajinatif. Dua hal yang sebenarnya bertentangan, imajinasi dan realita, justru bersama-sama hadir dalam sastra. Sastra juga merupakan kemungkinan, artinya ketika pembaca berhadapan dengan karya sastra, maka ia berhadapan dengan kemungkinan penafsiran. Setiap pembaca berhak atas penafsirannya yang beraneka ragam terhadap makna karya sastra. Tujuan dan harapan yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan penafsiran terhadap sebuah sastra tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah, sifat, fungsi, dan hakikat karya sastra. Sifat khas karya sastra ditunjukkan oleh aspek referensialnya, acuan, fiksionalitas ciptaan, dan sifat imajinatifnya. Sebagai dunia, kemungkinan karya sastra dapat menghadirkan apa yang tidak mungkin terjadi dalam realitas. Bisa mungkin dalam karya sastra itu sendiri, atau sebaliknya yang mungkin dan pasti dalam realitas menjadi tidak mungkin dan tidak pasti dalam karya sastra. Kualitas dunia sastra bermuara pada realitas dipandang dan sisi imajinasi. Imajinasi dipandang dari sisi realitas, itulah yang kemudian memunculkan dunia fiksi dalam sastra itu. Juga yang kemudian menghadirkan realitas dalam sastra. Karya fiksi sastra menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Karya fiksi juga memandang realitas di luar sebagai sumber dan sasaran yang diciptakannya. Karya sastra itu sehingga ada dalam karya sastra juga memiliki hubungan dengan realitas di sekeliling masyarakatnya. Karya sastra memiliki realitas sendiri, sedangkan realitas di luar sastra adalah realitas tersendiri pula. Tapi keduanya menyatu dalam karya sastra itu. Perbedaan antara fakta dan fiksi seringkali berada dalam batas yang sangat relatif. Kadang kala begitu tipis dan sulit ditarik garis tegas. Tetapi dalam waktu yang lain dapat sangat jelas batas-batas itu tidak sedikit. Karya sastra yang secara sadar mencoba mengangkat fakta atau peristiwa-peristiwa faktual sehingga ia tampak lebih dekat pada gambaran sosiologis masyarakat. Tetapi karya sastra tidak sekedar melamporkan realitas itu sendiri, namun melaporkan realitas yang telah menjadi pemikiran pengarangnya. Bagaimana sifat demokratis itu fleksibel, terbuka, dan penuh kemungkinan. Ia bisa dipahami dan dimanfaatkan dalam kehidupan ini. Itulah yang perlu kita pahami. Jangan salah persepsi. Seperti zaman modern sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlakukan karya sastra secara keliru.
Zaman modern dengan modernismenya cenderung mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhasil, manusia zaman sekarang menjadi objek bagi ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Sedangkan manusia itu mempunyai jiwa dan sifat kemanusiaannya. Seharusnya menjadi subjek, janganlah manusia disetir oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia bisa menjadi robot akhirnya. Manusia mengalami dehumanisme, bahaya bagi masa depannya, peradabannya. Tanda-tanda untuk itu telah muncul. Perang terjadi karena kecanggihan teknologi kemiliteran manusia. Eksplorasi alam secara besar-besaran sehingga merusak keseimbangan alam. Dampak polusi sehingga terjadi global warming. Belum lagi pola hidup yang berubah, konsumtif, materialis, individual, seks bebas, longgarnya hubungan sosial dan keluarga, demoralisasi, kekerasan dan perkelahian. Inilah saatnya kita memperluas wawasan dan cara pandang kita. Dunia ini tak akan mungkin menjadi baik jika manusia hanya berkutat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilandasi dengan humanitarian dan agama. Persepsi kita tentang kesenian, termasuk sastra, mesti berubah-ubah karena di dalam karya sastra itu kaya akan kemungkinan dari cara pandang yang lebih manusiawi. Lantas bagaimana karya sastra itu memandang realitas? Kalau karya sastra juga memiliki peranan dalam membangun masa depan, tentunya ia menjadi sebuah acuan buat kita, menjadi sumber penciptanya. Dengan begitu, karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan. Berbagai pendapat muncul, berbeda-beda dalam menjelaskan hal itu. Dalam teori mimesis misalnya, semenjak Plato, filsuf dari Yunanes yang kemudian diperoleh muridnya Aristoteles, hingga sekarang memandang karya sastra merupakan periruan secara kreatif dan realitas. Seni termasuk karya sastra ya teman-teman. Karena menurut paradigma mimetik ini merupakan kegiatan meniru atau tiruan dari dunia alam, benda dan manusia. Karya sastra menampilkan wajah sebagai perwujudan hubungan dinamisnya yang berlanjut antara suatu seni, yaitu sastra, dengan alam semesta. Tentunya realitas alam semesta yang dipikirkan dan diolah secara kreatif oleh pengarangnya. Dengan demikian, membaca karya sastra dengan landasan berpikir teori mimesis ini menempatkan karya sastra itu sebagai produk peniruan. Kenyataannya produk dinamis, reseptasis, kenyataan semesta secara fiksional dan produk imajinasi. Berbeda dengan teori mimesis, strukturalisme genetik yang dicetuskan Lucien Goldman mengungkapkan dua pendapat mengenai karya sastra. Pertama, karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner. Kedua, dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang menciptakan semesta, tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner, sehingga hubungan karya sastra keduanya dimensi oleh pandangan dunia ideologi. Pengarangnya sebagai produk dari dunia sosial yang senantiasa berubah-ubah. Karya sastra merupakan kesatuan, dinamis dan bermakna sebagai perwujudan nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang penting pada zamannya. Seorang sosiolog Karl Marx memandang karya seni termasuk sastra. Dia menyampaikan makna itu karena dalam 3 tingkat objektif meaning, hubungan sastra dengan dirinya, dan express meaning, hubungan sastra dengan penciptanya, dan documentary meaning, hubungan sastra dengan konteks sosialnya. Dari sudut pandang ini, pembacaan karya sastra mengikuti prosedur 3 tingkatan makna tersebut. Dalam teori semiotika, karya sastra dipandang sebagai sistem struktur yang terdiri atas penanda, petanda, dan sistem yang menghubungkan keduanya. Banyak teori yang memberikan pandangan tentang karya sastra. Psicoanalytis, Freud, Structuralisme, Leavitt, Strauss, dan Thoreau, Cultural Materialist, Richard Johnson, dan beberapa pemikiran yang lain berpijak pada pandangan yang berbeda-beda. Di samping itu, dewasa ini muncul jenis atau genre sastra baru sebagai pengaruh perkembangan masyarakat modern. Selain puisi, prosa, dan drama, muncul jenis cyber sastra, sastra koran dan jurnalistik sastrawi, meskipun genre yang terakhir cenderung masuk ke wilayah genre. Wacana jurnalistik cyber sastra menjadi ramai akhir-akhir ini karena pengaruh perkembangannya teknologi informasi internet, meskipun belum banyak yang meneliti keberadaan cyber sastra karena memang relatif baru. Genre sastra ini mempunyai kekhasannya sendiri, sehingga sedangkan sastra koran beberapa pendapat menyamakan dengan jurnalistik sastrawi keberadaan relatif lama. Sementara jurnalistik sastrawi ini penulisnya cenderung membedakan dengan sastra koran muncul dalam wilayah disiplin ilmu komunikasi. Jurnalistik muncul dalam wilayah disiplin ilmu komunikasi karena menggunakan bahasa ragam sastra. Di dunia akademis, sastra koran dan jurnalistik sastrawi telah lama menjadi objek kajian ilmu komunikasi. Semakin berkembangnya jenis sastra ini menyebabkan berkembangnya pembacaan dan studi sastra. Meluasnya kajian ilmu komunikasi ini membuat komunikasi sebagai landasan berpikirnya. Begitu juga ketika penelitian sastra merambah karena ilmu politik, jelas akan membedah karya sastra dari sisi ilmu politik. Keluasan aspek-aspek dari ciri karya sastra membuka kemungkinannya kaya dalam analisisnya. Penelitian sastra itu pada akhirnya harus membuka diri atas keluasan itu.
Multidisipliner untuk menggambarkan hal itu justru disitulah keleluasan seorang peneliti sastra terjamin dalam prosesnya. Tinggal peneliti sastra menemukan sudut pandangnya yang relevan bagi dirinya sendiri, bagi keilmuan sastra pada umumnya. Berdasarkan uraian di atas, pada akhirnya dapat ditentukan ruang lingkup ilmu sastra. Uraian di atas telah membuat cakrawala yang luas tentang apa saja yang termasuk dalam kajian ilmu sastra. Hal itu terjadi relevan dengan hakikat karya sastra sebagai objek kajian ilmu sastra. Karya sastra memiliki sifat yang demokratis, penuh kemungkinan, banyak wajah, dan sebagai sebuah wacana yang memiliki strategi kewacana dan gaya penceritaan yang imajinatif, fiktif, dan ekspresif yang membedakan masa. Ilmu sastra mempunyai ruang lingkup kajian hampir tak terbatas. Secara umum meliputi sebagaimana berikut ini: teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra bandingan, strukturalisme genetik, semiotik, sosiologi sastra, psikologi sastra, antropologi sastra, poststrukturalisme. Namun demi menikbutkan bagi pembelajar dan kecenderungan buku ini yang mengarah pada penelitian sastra, maka ruang lingkup ilmu sastra dalam buku ini mencakup beberapa hal berikut ini: teori sastra yang meliputi teori-teori di wilayah strukturalisme dan posturalisme, struktur hierarki dalam penelitian sastra, pendekatan teori dan metode, beberapa pendekatan dalam penelitian sastra, beberapa alternatif pendekatan sastra multidisipliner seperti analisis framing, analisis wacana, kritis, etnografi, analisis sastra, dan semangat zaman. Nah, itulah penjelasan saya tentang pengertian dan cabang ilmu sastra. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.